Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan Bapak Rasidin Karokaro Sitepu selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer Aplikasi Akuntansi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Salsabila Putri Fadilia, bersama rekan-rekan saya, Naila Zafira, Siti Latifah Purwani, Esa Kamila Rizkia, Fibril Ataya Anjani, dan Muhammad Zaki Aryadita, akan mempresentasikan hasil dari PBL kami, yang dimana kami mengembangkan sebuah sistem aplikasi akuntansi yang kami beri nama Bloom in Balance sebagai solusi pencatatan keuangan yang modern, praktis, dan terintegrasi, khususnya untuk usaha seperti toko pembelian bunga. Nah, aplikasi ini kami bangun menggunakan Visual Studio Code sebagai tools pemrogramannya dan framework pendukung lainnya sebagai kerangka pengembangan sistem yang dikemas secara rapi dan tentunya terstruktur. Nah, sesuai dengan namanya, Bloom berarti berkembang dan imbalance berarti seimbang. Aplikasi ini membantu toko bunga dalam mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan bunga dengan rapi, cepat, dan akurat. Nah, mulai dari harga pembelian stok bunga, penjualan ke pelanggan, hingga pembuatan laporan keuangan, semuanya dapat dipantau secara otomatis. Baik, selanjutnya itu ada filosofis dari tema yang kami ambil yaitu adalah Bloom in Balance. Jadi konsep Bloom in Balance ini tuh gak hanya sekadar menjadi tema untuk website toko bunga yang kami bangun, tapi kami itu juga merepresentasikan kondisi kami sebagai mahasiswa akuntansi semester 5 yang sedang menghadapi banyak mata kuliah dan tugas besar secara bersamaan. Seperti halnya bunga yang dapat mekar ketika mendapatkan keseimbangan antara cahaya, air, dan perawatan, kami pun juga perlu menjaga keseimbangan antara tuntutan akademik, proyek kelompok, dan materi di kelas. Proyek komputer akuntansi ini juga menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kami ini berusaha mekar di luar zona nyaman kami dengan, kalau misalnya kita bisa lihat itu, coding itu sebenarnya bukan ranah dari akuntansi sendiri, mahasiswa akuntansi, tapi dari proses membangun website ini memberikan kami banyak sekali tambahan ilmu, pengalaman teknis, dan pemahaman baru mengenai bagaimana sih sistem informasi ini bekerja dalam konteks komputer akuntansi. Bagaimana akuntansi ini tuh terlibat langsung dalam proses pembuatan website ini gitu. Jadi dengan demikian, filosofi Bloom in Balance ini tuh menggambarkan bahwa perkembangan kami harus indah, terarah, dan tetap seimbang, baik dalam aspek akademik walaupun praktik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebagai user mengenai fitur dan juga alur kerja dari website bloominbalance.flow ini. Yang pertama, user akan bisa melihat tampilan atau home yang menampilkan logo, tagline, dan juga fitur dari ShopNow sendiri. Dan juga di sebelah kanan atas terdapat navigasi untuk user bisa berpindah halaman melalui home, about, product, dan juga review. Dan sebelahnya ada icon keranjang untuk bisa melihat user seberapa banyak user membeli produk itu. Dan juga sebelahnya ada icon login untuk membuat akun untuk masuk ke bloominbalance.flow ini. Selanjutnya, untuk tampilan about-nya sendiri itu mengenai informasi lengkap mengenai brand atau disebut bloominbalance.flow ini, dan juga konsep tokonya seperti apa, visi misinya juga seperti apa, itu bisa dilihat di about us ini. Lalu di tampilan halaman selanjutnya ada our product, itu terdapat katalog bunga yang dimana lengkap dengan nama bunga, keterangan bunganya seperti apa, dan juga harga dari produknya tersebut. Dan di bawahnya ada fitur show all yang dimana
fungsinya sama dengan Shop Now yang akan mengarahkan untuk ke order. Lalu tampilan selanjutnya di sini ada user bisa memberikan MBTI-nya untuk rekomendasi si MBTI tersebut, kayak contoh ESFJ. Lalu user bisa mengklik find-nya dan akan menampilkan bunga yang sesuai dengan MBTI user tersebut. Dan untuk menutupnya, user bisa melakukan back. Nah, selanjutnya halaman customer review. Di sini user bisa melihat ulasan ataupun testimoni dari pelanggan lain yang telah membeli produk dari website tersebut, dengan dimana si user ini bisa melihat kualitas produk dan layanan bloominbalance.flow ini seperti apa. Lalu paling bawah itu ada voucher, itu terdapat kontak us, quick links, itu sama dengan navigasi yang berada di atas, dan juga ada follow us, itu terdapat media sosial bloominbalance.flow ini. Dan untuk user itu bisa login melalui icon login yang ada belah di kanan. Jika user belum memiliki akun, bisa mengklik need an account dan masuk ke register. User bisa mengisi email, terus username, lalu password, lalu melakukan repeat password, dan melakukan register, yang akan masuk ke login yang tadi, lalu bisa mengarahkan ke home, tampilan home. Nah, lalu jika user ingin melakukan pembelian, bisa melakukan mengklik shop now dan akan mengarahkan ke shop section, di mana ini terdapat tampilan nama bunga sendiri, terus kategori bunganya seperti apa, terus ada juga harganya berapa dari per produk tersebut, dan juga fitur dari add to cart yang akan mengarahkan ke order. Contoh, kita akan membeli tropical basket, kita akan mengklik add to cart. Nah, ketika kita sudah mengklik, itu akan menampilkan jumlah dari pembelian di icon keranjang, dan juga user bisa melihat ordernya itu dari icon keranjang ataupun my order. Nah, dari my order atau icon keranjang itu user bisa melihat ke checkout, di mana checkout ini menampilkan tampilan detail dari produk atas pembelian tersebut, di mana di sini ada kuantitinya, ada berapa, ada harganya juga. Nah, juga user bisa mengklik menambahkan produk ataupun mengurangkan ataupun membatalkan juga bisa. Nah, di sini juga ada detail mengenai subtotal, shipping, tax, dan juga total dari harga produk tersebut. Nah, jika si user ingin melakukan shipping, klik continue to shipping yang akan mengarahkan ke customer information-nya. Di sini user akan mengisi shipping information itu kayak full name, terus alamat emailnya apa, nomor teleponnya berapa, lalu alamat rumah ataupun alamat lain-lain, terus domisilinya kayak kota, provinsinya apa, terus kode posnya berapa, dan negara. Lalu user juga bisa memberikan notes untuk orderan tersebut. Contoh, kita akan membuat note-nya happy birthday untuk teman kita.
Lalu jika ingin melakukan order, user bisa melakukan klik place order. Nah, di sini user bisa melihat konfirmasi order place sukses. Nah, di mana konfirmasi order ini dan pembayaran detailnya itu bisa nanti akan dikirim melalui WhatsApp ataupun alamat email si user tersebut. Lalu kita bisa mengklik view order detail. Nah, ketika si user udah melakukan pembelian ataupun order, itu bisa mengarahkan ke bukti pembayaran atau order summary, yang dimana order summary ini merupakan hasil dari pembelian si user tersebut. Nah, order itemnya apa, nah ini totalnya berapa. Nah, setelah melihat order summary tersebut, user bisa melakukan print receipt dan juga bisa nge-save untuk sebagai bukti pembayaran yang akan dibayarkan. Ataupun bisa di-cancel karena tidak jadi membelinya. Lalu habis itu bisa langsung ke continue shopping ataupun ke home untuk kembalikan ke tampilan awal. Nah, untuk bagian admin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alur kerja yang dilakukan oleh admin. Untuk admin itu sendiri bisa melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan email atau username dan juga password. Lalu kita bisa mengklik login untuk masuk ke dalam dashboard admin. Nah, setelah melakukan login, itu akan diarahkan ke dalam dashboard admin. Di sini kita bisa melihat seperti total produk yang kita jual, lalu ada kategori produk, inventory, dan juga status dari toko bunga yang kita jalankan. Di bawahnya itu ada product management, di mana kita bisa melihat semua produk yang sebelumnya sudah kita masukkan ke dalam database. Di sini ada nomor, kode produk, nama produk, kategori produknya apa, lalu harganya, image, dan ini dibuatnya kapan, dan juga ada action. Nah, di sini untuk actionnya kita ada 3 action, yaitu view produk, lalu edit produk, dan juga menghapus produk. Lalu di atasnya juga kita bisa menambahkan produk dengan mengklik add new product untuk menambahkan produk baru. Misal di sini kita akan mencoba untuk menambahkan produk baru. Kita pencet add new product, lalu akan diarahkan ke halaman create, di mana di sini kita bisa menambahkan produk dengan mengisi kode produk, lalu nama produk, lalu kategori produknya apa. Di sini karena kode produknya itu BB yang artinya Bloom Box, berarti kategori produknya adalah Bloom Box. Dan kita bisa mengisi price-nya berapa. Dan di bawah juga kita bisa memasukkan produk image. Dan di sini ada tombol cancel kalau kita nggak jadi untuk menambahkan produk, dan juga save produk untuk menyimpan produk baru. Nah, di sini udah kelihatan juga ya, ada total produknya ada 9, yang artinya produk yang baru kita masukkan itu sudah tersimpan. Nah, di sini kita bisa melihat detail produk dengan memencet tombol view product yang akan diarahkan ke dalam halaman view. Di sini kita bisa lihat
image-nya, lalu nama, harga, kode produk, kategori produk, price, dan image filenya. Lalu kita bisa kembali ke dashboard untuk mencoba action lain. Di sini ada action edit. Di action edit ini kita bisa mengedit produk. Misal kita ingin mengedit di bagian price dari 320.000 jadi 340.000. Kita bisa update produk untuk mengupdate produk. Dan kita lihat apakah produk yang diedit itu sudah terupdate. Ini sudah terupdate untuk harganya. Dan kita juga bisa mendelete produk jika ada produk yang sudah tidak ingin kita jual lagi. Lalu di sini ada muncul confirmation deletion. Kita pencet yes delete it untuk mengonfirmasi penghapusan dan cancel jika tidak jadi untuk menghapus. Di sini kita pencet yes delete it. Lalu total produk akan segera terhapus. Lalu selanjutnya jika admin sudah melakukan CRUD, bisa melakukan logout untuk keluar dari dashboard admin. Dan akan ke direct ke dalam home dari website Bloom in Balance yang awal. Mungkin cukup sekian untuk alur kerja dari user dan juga admin untuk website Bloom in Balance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi website online shop telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini banyak orang memanfaatkan website toko online untuk membeli berbagai kebutuhan, mulai dari pakaian, makanan, hingga perlengkapan rumah tanpa harus datang langsung ke toko. Proses belanja menjadi lebih praktis karena pengguna cukup memilih produk melalui gadget dan melakukan pembayaran secara digital. Selain itu, konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga, membaca ulasan pembeli lain, serta memilih metode pengiriman sesuai dengan kebutuhan, sehingga keputusan pembelian dapat dilakukan dengan cermat dan efisien. Dengan adanya kemudahan tersebut, website online shop tidak hanya mempermudah pemenuhan kebutuhan personal, tetapi juga mendukung aktivitas pekerjaan, seperti membeli perlengkapan kantor atau kebutuhan acara secara cepat. Secara keseluruhan, implementasi penggunaan online shop dalam kehidupan sehari-hari memberikan manfaat berupa penghematan waktu, biaya, serta meningkatkan kenyamanan dalam berbelanja. Aplikasi website online shop Bloom in Balance ini sendiri memiliki sejumlah keunggulan yang mampu meningkatkan kualitas layanan penjualan bunga secara modern. Melalui website tersebut, pelanggan dapat mengakses katalog produk secara lengkap, mulai dari jenis bunga, ukuran, harga, hingga pilihan desain rangkaian yang tersedia, sehingga proses pemilihan produk menjadi lebih mudah dan fleksibel. Website juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan kapanpun tanpa harus datang ke toko secara langsung, sehingga sangat membantu terutama ketika membutuhkan bunga secara cepat, seperti untuk hadiah atau acara yang mendadak. Selain itu, sistem pemesanan yang terintegrasi dengan pembayaran digital dan layanan pengiriman membuat proses transaksi menjadi lebih praktis, aman, dan efisien. Dari sisi penjual, kehadiran website online shop dapat memperluas jangkauan pemasaran serta meningkatkan profesionalitas bisnis. Dengan demikian, website toko bunga Bloom in Balance memberikan keunggulan baik bagi pengguna dalam memenuhi kebutuhan pembelian bunga maupun bagi perusahaan dalam mengoptimalkan proses operasional dan penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, keterbatasan proyek. Dalam pengembangan sistem bot ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu kami akui. Contohnya pada tampilan admin, fitur untuk melihat stok barang secara real time belum dapat diakses, sehingga monitoring persediaan masih harus dilakukan secara manual. Selain itu,
pada bagian transaksi, proses input order belum dapat masuk ke database. Kendala ini menyebabkan data pesanan belum dapat tersimpan dan belum dapat ditampilkan kembali dalam sistem. Keterbatasan ini menjadi catatan penting untuk pengembangan berikutnya agar sistem dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, dan memenuhi kebutuhan fungsional secara menyeluruh. Lalu kesimpulan dari presentasi kami, proyek Bloom in Balance ini menjadi pengalaman nyata bagi kami sebagai mahasiswa akuntansi semester 5 yang sedang berusaha menyeimbangkan berbagai tugas besar. Melalui perbuatan website ini, kami mendapatkan banyak ilmu baru, mulai dari memahami alur sistem, bekerja dengan data, hingga membangun fitur yang mendukung kebutuhan pengguna. Meskipun masih ada kekurangan seperti stok yang belum muncul di admin dan input order yang belum masuk ke database, proyek ini tetap mencerminkan perkembangan kami secara realistis. Belajar hal baru, beradaptasi, dan menyelesaikan proyek dengan kemampuan terbaik yang kami punya saat ini. Sekian dari kelompok 1, semoga penjelasan tadi dapat menambah ilmu serta wawasan bagi teman-teman sekalian.